Baiklah Ananda semua, sekarang kita masuk ke pokok bahasannya, yaitu tentang gelombang stasioner. Sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah menganalisis gelombang stasioner ujung bebas, dan yang kedua gelombang stasioner ujung tetap. Baiklah, untuk peta konsepnya kemarin kita udah belajar menjelaskan video sebelumnya gelombang berjalan. Sekarang kita ke gelombang stasioner, yaitu video yang kedua akan membahas stasioner ujung bebas dan ujung terikat. Yang mana untuk gelombang stasioner ujung bebas yaitu tidak mengalami pembalikan fase. Artinya fase gelombang datang dan pantulnya sama. Dengan demikian beda fasenya sama dengan 0. Yang mana gambarnya seperti ini. Ini gelombang datang, gelombang pantul yang kuning. Yang hijau adalah yang biru adalah gelombang datang, dan yang kuning putus-putus adalah gelombang pantul, yang mana ujungnya bebas. Jadi ujungnya sini ya, jadi tidak diikatkan pada tiangnya. Sedangkan yang hitam ini, yang kiri kanan itu adalah hentakannya. Itu kita hentakkan, maka dia akan terbentuk gelombang. Seperti kita menghentakkan tali, maka tali ini yang muncul setelah sampai di ikatannya bebas atau ujungnya bebas, jadi dia akan kembali lagi. Bisa dipahami ini skenarionya, gelombang datang, kemudian masih Y1 sini, berarti kembali lagi Y2 nya seperti ini, simpangan yang kedua. Untuk lebih ini gelombang datang karena panahnya ke kanan, kemudian gelombang pantul ke kiri. Yang mana untuk gelombang datang Y1 yaitu A sin omega T dikurang KX. Ini positif A-nya karena dia ada masih amplitudonya positif. Sedangkan negatif itu adalah arahnya ke kanan. Berarti dia arahnya ke kanan karena dia negatif. Maka karena gelombang datang, simpangan awalnya ke atas dan merambat ke kanan. Sedangkan Y2 A sin omega T ditambah KX. Jadi masih Y2 nya masih positif simpangannya atau amplitudonya, sedangkan K-nya ada merambat ke kiri. Masih ke kiri, berarti positif K-nya. Jadi perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada gelombang stasioner ujung bebas menghasilkan persamaan seperti ini, yaitu YP, yaitu di simpangan pada titik P sama dengan 2 kali A besar cos KX sin omega T. Jadi harus ingat ini untuk yang ujung bebas. Yang mana amplitudo gelombang stasioner ujung bebasnya adalah AP 2A cos KX. Jadi ini amplitudonya. Amplitudo gelombang stasioner ujung bebas, yang mana nilainya adalah amplitudo di titik P 2A cos KX. Dah, bisa dipahami. Kemudian karena nilai sin omega T nilai maksimumnya adalah 1. Ini 1, makanya dia nilai AP-nya ini 2A cos KX. Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, yaitu XP sama dengan setengah kali lambda kali N, dengan N-nya dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Kemudian untuk menentukan letak simpulnya dari ujung bebas, yaitu XS sama dengan 1/4 lambda dikali 2N ditambah 1. Ini rumusnya, dengan N-nya sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Untuk lebih jelasnya nanti ada di contoh soal. Yang penting letak perutnya ini setengah lambda kali N, sedangkan untuk letak simpulnya 1/4 lambda dikali 2N ditambah 1. Kemudian kita lanjut ke gelombang stasioner ujung tetap, yang mana berbeda dengan gelombang stasioner ujung bebas
pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar C sama dengan 1/2V, sehingga beda fasenya menjadi delta C sama dengan setengah V. Seperti ini gambarnya. Gelombang datang, jadi di sini di titik O ini diikat, jadi dia nggak bergeser. Jadi seperti ini, maka dia tidak terjadi pembalikan fase. Maka C-nya sama dengan setengah V. Jadi sama dengan gelombang datang, sama dengan gelombang pantul, cuman letaknya yang berbeda. Jadi seperti itu. Sekarang kita masuk ke gelombang datangnya seperti ini, sama halnya dengan ujung bebas. Sekarang ke ujung terikat, yang mana Y1 nya ke kanan tetap sin omega T dikurang KX, karena gelombang datang simpangan awalnya ke atas dan merambat ke kanan. Kemudian untuk Y2 agak berbeda, yaitu ini Y2 nya jadi Y2 nya negatif A karena ada di ke bawah. Jadi negatif A besar sin omega T ditambah KX. Tambah kenapa? Karena dia bergerak ke kiri atau merambat ke kiri. Ini ke bawah ya. Kemudian jadi perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada gelombang stasioner ujung terikat menghasilkan persamaan seperti ini. YP sama dengan 2A sin KX cos omega T. Amplitudo gelombang stasioner ujung bebasnya adalah AP 2A sin KX, di mana nilai cos omega T nilainya maksimum adalah 1. Maka nilai amplitudo di titik P nya 2A sin KX, ini aja ya. Jadi ingat untuk rumusnya. Kemudian untuk menentukan letak perut dari ujung terikat, yaitu XP sama dengan 1/4 lambda kali 2N ditambah 1, dengan N nya mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi yang ujung bebas letak perutnya XP per setengah lambda kali N. Dan untuk menentukan letak simpulnya dari ujung terikat, yaitu XS simpul 1/2 lambda kali N, dengan N 0, 1, 2, dan 3. Jadi dia terbalik. Kalau dia tadi ujung bebas, berarti X perutnya adalah setengah lambda kali N. Kalau ini terbalik. Jadi kalau Ananda bisa mengingat untuk yang ujung bebas, berarti ini kebalikan dari ujung bebas ya. Sekarang contoh soalnya untuk lebih pahamnya. Yang pertama, pada gelombang stasioner titik simpul ke-10 berjarak 1,33 meter dari ujung bebasnya. Jika diketahui frekuensi gelombang 50 Hz, tentukanlah panjang gelombang dan cepat rambat gelombangnya. Diketahui F-nya 50 Hz, X10 nya berarti letak simpulnya nih, simpul berarti X10 sama dengan 1,33 meter atau 133 cm, dimana simpul ke-10 berarti N nya 9 ya. Ini ingat tanda kurung ini. Jadi kalau dia simpul ke-10 berarti N nya 9. Kalau simpulnya 5 berarti N nya 4 gitu ya. Maka ditanya adalah lambda dan V nya berapa. Jawabannya pada ujung bebas, ini ujungnya bebas, letak simpul dirumuskan sebagai berikut, yaitu X10 sama dengan 1/4 lambda buka kurung atau dalam kurung 2N tambah 1. Masukkan rumusnya. X10 nya tadi 133 cm, 1/4 lambdanya, lambda yang ditanya berarti 2 kali 9 ditambah 1, sehingga 19 lambda sama dengan 532, sehingga lambda dapatnya 28 cm atau sama juga dengan 0,28 meter. Kemudian karena lambda itu 28 cm atau 0,24 meter, maka cepat rambat gelombangnya dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu V sama dengan lambda kali F,
yang mana lambdanya tadi 0,28, F-nya 50, sehingga dapatlah kecepatannya adalah cepat lambatnya gelombang tersebut adalah 14 meter per sekon. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, suatu gelombang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4Vx sin 5Vt. Jika X dan Y dan X dalam meter serta T dalam sekon, tentukanlah jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Maka diketahui Y sama dengan persamaan tadi 0,2 cos 4Vx sin 5Vt. Maka ditanya adalah jarak perut dan simpul yang berdekatan. Mula-mula tentukan dulu panjang gelombangnya dari persamaan itu, yaitu Y sama dengan 0,2 cos 4Vx sin 5Vt. Maka K-nya di sini adalah ini ya, Kx. Berarti ini milik K, X ini milik K. Berarti K itu 4V. Kalau T ada situ berarti omega T. Berarti omeganya 5V. Jadi kita K sama dengan 4V, yang mana K itu 2V per lambda sama dengan 4V, maka lambda sama dengan 0,5 meter. Sudah dapat lambda, baru kita untuk menentukan jarak perut dan simpul yang berdekatan, tentukan dulu nilai saat N-nya sama dengan 0. Maka saat N-nya sama dengan 0, berarti pada XP-nya, perutnya, berarti perutnya pertama ya, berarti 0, lambda sama dengan 0. Sedangkan untuk simpulnya, letak simpulnya adalah 1/4 lambda 2 dikali N ditambah 1. Masukkan N-nya 0, maka dapat hasilnya 1/4 lambda. Dengan demikian jarak perut dan simpul yang berdekatan adalah XS dikurang XP sama dengan 1/4 lambda. Maka XS dikurang XP sama dengan 1/4 dikali 0,5. Maka 1/8 sama juga dengan 0,125 meter. Jadi inilah jarak perut dan simpul yang berdekatan, yang mana jaraknya 0,125 meter. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu sebuah tali yang panjangnya 95 cm direntangkan. Salah satu ujung tali tersebut digetarkan harmonis naik turun dengan amplitudo 8 cm dan frekuensi 1/4 Hz. Sementara itu, ujung tali lainnya terikat jika getaran tersebut merambat dengan kecepatan 3 cm per sekon. Tentukan letak simpul kelima dan perut kedua dari titik asal getaran. Diketahui L-nya adalah panjang tali 95 cm, amplitudonya 8 cm, frekuensinya 1/4 Hz, V-nya kecepatannya 3 cm per sekon. Ditanya adalah X simpul kelima dan X perut kedua. Jawabannya adalah mula-mula tentukan panjang gelombangnya, yang mana ini diketahui tadi, maka lambda sama dengan V per F, yaitu 3 per 1/4, maka hasilnya 12 cm. Kemudian tentukan letak simpul kelima dari ujung terikat. Simpul kelima berarti N-nya sama dengan 4, sehingga XS5-nya sama dengan 1/2 lambda kali N. Maka masukkan nilainya 1/2, lambdanya 12, N-nya 4, semuanya dalam cm, sehingga dapat hasilnya 24 cm. Dengan demikian, letak simpul kelima dari sumber getarnya adalah sebagai berikut, yaitu L dikurang XS5 sama dengan 95 dikurang 24, jadi 71 cm. Jadi letak simpul kelima dari sumber getarnya adalah 95 kurang 24, jadi 71 cm. Berikutnya yang tanyalah tentukan perut kedua dari ujung terikat. Perut kedua berarti N-nya 1, sehingga XP2
letak perut keduanya sama dengan 1/4 lambda dikali 2 kali N ditambah 1, yang mana ini diketahui, maka masukkan nilainya 1/4 dikali 12, 2 dikali 1 tambah 1 sama dengan 9 cm. Jadi ini dikerjakan dulu ya, 2 dikali 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 dikali 12, baru bagi 4, maka hasilnya adalah 9 cm. Dengan demikian letak perut kedua dari sumber getarnya adalah sebagai berikut, berarti L dikurang SP2 sama dengan 95 dikurang 9, maka jadinya adalah 86 cm. Jadi demikian dulu untuk materi gelombang stasioner pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.